dari apa? Oh, sekarang 15. Hadis yang ke-15 dari As-Sittun An-Nafi'ah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis asyar. Monggo. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taqlimul adfari wa natful abati akhrajahu al-Bukhari fi kitabil libasi min sahihihi wa Muslimun fi kitabit taharati min sahihihi. Hadis yang ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar, ini cara membacanya sebenarnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu. Nah, mestinya begitu cara membacanya. Okay? Meskipun qalanya tidak tertulis, tapi cara membacanya begitu. Qala, dia mengatakan sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Al-fitratu, fitrah itu khamsun, ada 5 perkara. Yang pertama, al-khitanu, khitan, bahasa Jawanya tetak. Yang kedua, al-istihdadu, mencukur bulu kemaluan dengan besi yang tajam atau dengan pisau misalnya, atau dengan alat cukur yang tajam, karena dari kata-kata had artinya tajam. Yang ketiga, qassus syarib, memotong kumis. Memotong berarti tidak dicukur tapi hanya dipotong saja. Yang keempat, taqlimul azfari, memotong kuku-kuku. Ini berarti kuku kaki dan tangan semuanya kena. Yang kelima, natful abad. Natfu mencabut, al-abad ketiak, tapi maksudnya mencabut bulu ketiak, karena tidak mungkin ketiak dicabut, brodol kabeh nggak bisa. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya 5 perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat ditekankan untuk dilakukan di dalam agama Islam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi semuanya disebut fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah menurut para ulama adalah sunanul anbiya, sunnahnya para nabi. Para nabi jumlahnya ada 124.000 nabi. Nah, 124.000 nabi ini rata-rata mereka atau hampir seluruh mereka melakukan semua amalan ini, maka disebut fitrah, yaitu sunnahnya seluruh para nabi, 124.000 nabi. Memang tidak semuanya dilakukan oleh para nabi, karena khitan ini yang pertama. Ini yang pertama kali melakukan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Awwalu man ikhtatana, pertama kali orang yang khitan adalah Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim khitan, wa huwa bnu 80 sana. Beliau waktu itu usianya 80 tahun. Bil qadum, dengan kapak. Nah, kalau mau seperti Nabi Ibrahim pakai kapak, Pak. Mboten ngangge gunting mboten. Tapi waktu itu memang masih sangat sederhana alat-alatnya, sehingga pakai kapak. Tapi ini sunnah ini masih dilakukan di negara Sudan atau yang daerah mana, karena kita lihat videonya memang seperti itu. Anak-anak kecil suruh lepas celananya, kemudian burungnya dipegang oleh tukang khitan ini, ditaruh di atas kayu, kemudian pakai kapak, langsung lepas. Ini kalau tidak biasa ya bahaya, karena bisa putus semuanya, ngepok nih, salah motong. Nah, maka hanya orang-orang yang pengalaman yang boleh. Kalau tidak pengalaman nggak boleh. Nah, dalam Islam ini ada hukumnya. Seandainya orang mengkhitan tapi salah, potong seluruhnya. Nah, ini satu zakar, ini nilainya 100 ekor unta, Pak. Ganti ruginya berapa? 100 ekor unta. Nah, kalau di Indonesia nggak ada unta, silahkan dinilai. Kalau harganya 100 ekor unta itu adalah 2 miliar, berarti harga burung itu berapa? 2 miliar. Nah, ini hukum Islam, ada hadisnya yang sahih dalam hal ini. Tayyib. Maka khitan ini yang pertama kali melakukannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Khitan ini hukumnya apa? Bagi laki-laki hukumnya adalah wajib.
sehingga kalau tidak melakukan khitan maka dia berdosa. Orang yang masuk Islam maka disuruhkan untuk khitan, tapi jangan langsung disampaikan, karena khawatir gara-gara kewajiban khitan malah dia tidak jadi masuk Islam karena takut dengan pisau. Nah, tapi kalau dia sudah paham, sudah mengetahui bahwa khitan wajib, baru kemudian dilakukan khitan terhadapnya. Adapun untuk perempuan, maka khitan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya tidak melakukannya, maka tidak berdosa. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seorang wanita yang biasa mengkhitan para wanita di masa Nabi. Beliau mengatakan, ikhfidhi wala tanhaki, potonglah sebagian dari klitorisnya wanita, jangan dipotong semuanya. Fa innahu anzaru lil wajh, maka hal itu lebih mencerahkan wajahnya wanita, wa ahdha inda zauj, dan lebih menyenangkan terhadap suaminya. Hadis riwayat Tabarani dan Hakim, derajatnya sahih. Nah, maka khitan itu sejak zaman Nabi sudah ada untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi perempuan hukumnya tadi tidak wajib. Kemudian al-istihdad. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan dengan sesuatu yang tajam. Istihdad diambil dari kata-kata hadid, artinya tajam. Nah, maka cara membersihkan bulu kemaluan sesuai sunnah itu adalah dikerik dengan sesuatu yang tajam, bukan dengan dipotong. Kalau dipotong, maka itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya bisa aja bersih, tetapi lebih bersih kalau apa? Dengan sesuatu yang tajam dikerikkan tadi. Kalau dipotong itu kan masih ada sisa-sisanya, dengan gunting maksud saya, masih ada sisa-sisanya. Nah, tapi kalau dikerik ini sudah tidak ada sisa-sisanya, lebih bersih. Nah, maka sesuai sunnah malah dengan cara istihdad. Seandainya dicabuti bisa, seandainya, ya itu tidak sesuai sunnah, meskipun sudah melakukan istihdad, tapi istihdadnya kurang sempurna. Jadi semua yang disebutkan oleh Nabi ini paling bagusnya diamalkan sesuai lafalnya Nabi. Lafalnya Nabi bagaimana? Istihdad untuk bulu kemaluan. Nah, berarti dengan sesuatu yang tajam dikerik begitu sampai bersih. Tidak dengan dibakar. Seandainya dibakar bulunya, ya kalau bisa ya silakan, tetapi tidak sesuai sunnah. Itu juga istihdad, tapi istihdad yang kurang sempurna. Kemudian qassus syarib, memotong bulu kumis. Nah, kumis itu sunnahnya bukan dikerik begini, tapi dipotong aja. Qas, berarti ada sisanya. Memang diperselisihkan oleh para ulama, sunnahnya kumis itu disisakan ketika dipotong ataukah ditotalkan bersih. Nah, pendapat yang saya memilihnya adalah apa yang dipilih oleh guru saya, yaitu disisakan. Kenapa? Karena Sayyidina Umar, kata beliau, kata Syekh Walid hafizahullah ta'ala, beliau kalau memotong kumisnya itu masih disisakan sekitar satu siwak yang kecil, taruh sini, disisakan sekitar itu. Umar bin Khattab kalau marah kan biasanya melintir gini, Pak. Nah, itu menunjukkan apa? Masih ada sisanya. Kalau tidak ada sisanya nggak bisa dipelintir. Nah, makanya menunjukkan sunnahnya Sayyidina Umar, qassus syarib ini tidak ditotalkan semuanya. Maka saya tidak terlalu senang kalau kumis itu dikerik, karena itu tidak menyisakan sama sekali. Lebih baik digunting, karena masih ada sisanya. Qas itu artinya memotong asyarib atau mengurangi dari asyarib, dari kumis. Kemudian yang keempat, taklimul adfar, memotong kuku. Nah, memotong kuku ini berlaku untuk kuku tangan dan kuku kaki. Kapan hari untuk memotong kuku? Tidak ada hadis yang sahih. Semua hadis yang bicara secara tegas, jelas bahwasanya disunahkan memotong kuku pada hari ini, pada hari itu semuanya hadis yang dhaif. Tetapi banyak di antara para ulama menyarankan kita memotong hari Kamis atau hari Jumat. Kenapa? Supaya nanti pas Jumatan semuanya sudah total bersihnya. Karena kalau kuku kita masih panjang, maka biasanya masih menyimpan kotoran-kotoran. Tapi ketika sudah dipotong, maka insya Allah sudah bersih secara total. Tapi tidak wajib hari Kamis atau Jumat tadi. Seandainya kita lupa atau kita kehilangan alat potong kuku sehingga belum sempat motong kuku dan kemudian Jumatan, nggak ada masalah.
Saya temukan satu hadis yang sahih, tetapi hadisnya memang bersifat umum, tidak menyebutkan kata-kata potong kuku, tapi bisa diambil darinya potong kuku. Yaitu sabda Nabi, la yaghtasilu, tidaklah mandi rajulun, seorang laki-laki, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa yatatahharu, dan dia membersihkan diri, mastata'a, apa yang dia mampu, minat tuhri, dari kesucian, yaitu dari pembersihan diri, wa yaddahinu min duhni, dan dia memakai minyaknya, wa au yamassu min tibi baiti, atau memakai parfum rumahnya, parfum yang ada di rumahnya, thumma yakhruj, kemudian dia keluar ke masjid, fala yufarriq baina itsnain, lalu tidak memisahkan antara dua orang yang duduk, thumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian salat sunnah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dia, thumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam ketika imam sudah bicara, sudah khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali pasti diampunkan selama 1 pekan ke depan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini yang berkaitan dengan potong kuku apa? Wa yatatahharu, dan dia membersihkan diri, mastata'a, apa yang dia mampu, minat tuhri, dari kebersihan. Ini termasuk potong kuku. Karena kalau kita potong kuku, maka kotoran-kotoran yang ada di baliknya ikut hilang. Kotoran-kotoran yang menempel pada kuku tersebut ikut hilang. Nah, maka ini termasuk yatatahharu mastata'a minat tuhri. Sehingga hadis ini cukup insya Allah untuk dijadikan dalil kita potong kuku misalnya hari Jumat, ya, karena kita membersihkan diri apapun yang masih kotor pada tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah natful abad, mencabut bulu-bulu ketiak. Nah, maka sunnahnya membersihkan bulu ketiak dengan cara dicabut. Bagaimana kalau digunting? Ya sudah termasuk melakukan sunnah, tetapi kurang sempurna. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai lafalnya Nabi. Nabi mengatakan nataf itu dicabut. Maka yang Nabi katakan istihdad, ya dikerik. Apa yang Nabi katakan qas, ya digunting aja. Apa yang Nabi katakan nataf, ya berarti dicabut saja, sesuai dengan lafal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih sempurna. Kemudian tersisa 2 bahasan di sini. Pertama, beliau mengatakan al-fitratu khamsun, fitrah ada 5. Sementara dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ashrun minal fitrah, ada 10 dari fitrah. Qassus syarib, potong kumis, ini sudah. Ifa'ul lihyah, membiarkan jenggot, biarkan jenggotnya panjang, tidak dipotong, kecuali kalau tidak rapi maka dirapikan. Nah, maka dibiarkan jenggotnya panjang, ini juga termasuk fitrah, sunnahnya para nabi. As-siwak, gosok gigi. Istinsyaqul ma', istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung yang biasa kita lakukan pada wudu. Qassul alfar, potong kuku, tadi sudah. Ghuslul marajim, membasuh marajim, barajim, sela-sela ini. Coba kita lihat ya, barajim artinya apa di sini? Saya malah ragu-ragu ini. Qala al-imam al-barajim aqdul asabi wa mafsalaha wa ghusluha munfaridah sunnah wa laysa bimukhtassin bil wudu wa nabbiha biha ala ma adaha mimma ijtama'a fihi al-wasakh ka anfin wa udhun. Nah, ternyata barajim di sini menurut beliau Al-Imam Al-Munawi adalah aqdul asabi, bagian dari akad itu isinya. Bagian apa itu? Napa nih gini? Persendian. Karena di sini kan biasanya mengkeret begini. Nah, ini ada kotoran-kotoran, nah, dibersihkan. Nah, cukup ketika berwudu dengan begini, nah, ini sudah membersihkan. Tapi demikian juga yang sela-sela tadi, karena ini juga termasuk bagian dari jari-jari, maka juga termasuk disunahkan untuk dibersihkan karena di situ tempat kotoran. Tapi barojim sendiri artinya bukan sela-sela jari tadi, tapi adalah persendian tadi. Wanatful ibd, mencabut bulu ketiak, sudah tadi. Halqul anah, mencukur bulu kemaluan, tadi sudah. Kemudian intiqasul ma. Intiqasul ma ini apa artinya? Kita lihat. Beliau mengatakan intiqasul ma'i yakni kinayah anil istinja, itu nama lain dari istinja. Au nadhul farji bihi, atau memerciki farji dengan air setelah selesai buang hajat. Setelah selesai buang hajat sebelum berwudu, maka disunahkan untuk memerciki kemaluan dengan air, supaya nanti kalau muncul was-was sebagaimana sudah kita jelaskan dulu,
bahwasanya sebagian orang itu ada yang terkena salisul baul, ketika ruku tiba-tiba keluar air seninya, air kencingnya. Nah, ini namanya salisul baul, ini dimaafkan. Kalau setan mengatakan kamu batal sholatmu karena keluar kencing, nah, kita katakan dalam hati, ini air, ini adalah dari air saya tadi yang saya perciki tadi. Nah, sholatnya lanjutkan, nggak apa-apa, tidak usah dibatalkan karena salisul baul ini dimaafkan dalam Islam. Tapi ini semuanya adalah fitrah, ada ashrun, ada 10. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa jumlah-jumlah yang disebutkan di dalam hadis, dalam Quran itu tidak untuk membatasi. Nabi mengatakan 5 karena ingin menjelaskan 5. Nabi mengatakan 10 karena ingin menjelaskan 10 waktu itu. Nah, kalau suatu saat kita temukan hadis lebih dari 10 semuanya termasuk fitrah, ya kalau hadisnya sahih kita terima. Jadi sunnahnya para nabi tidak hanya 5 tetapi 10 sesuai dengan hadis yang lebih lengkap. Kemudian pembahasan yang kedua yang tersisa adalah bahwasanya bulu pada tubuh manusia ini dibagi 3. Ada 3 macam. Pertama, ada bulu yang kita dilarang oleh Allah, oleh Nabi untuk memotongnya, maka jangan dipotong. Misalnya alis, dikerik kemudian diganti dengan tulisan atau dengan gambaran, nah itu nggak boleh, ada larangannya. Ini termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bulu yang kita disuruh untuk memotongnya atau menghilangkannya, termasuk yang sudah disebutkan tadi. Nah, maka disunahkan untuk dibersihkan. Yang ketiga, yang tidak ada dalilnya, misalnya bulu pada tangan, nggak ada dalilnya. Apakah disuruh membiarkan, apakah disuruh memotong, nggak ada dalilnya. Nah, yang tidak ada dalilnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh kita memotongnya, ataukah tidak boleh kita memotongnya? Yang melarang mengatakan bahwa bulu pada tubuh ini termasuk makhluk Allah, ciptaan Allah, dan kita dilarang mengubah ciptaan Allah, maka jangan dipotong. Yang membolehkan mengatakan ini termasuk bab muamalat, bukan bab ibadah, sehingga selama tidak ada larangan berarti boleh kita untuk melakukannya. Nah, maka ringkasnya saja kita ambil pendapat yang tengah-tengah. Hukum asalnya jangan dipotong karena tidak ada perintah apapun. Dan hukum asalnya kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah kecuali kalau merasa perlu untuk dipotong. Sebagian orang mungkin misalnya bulunya sangat tebal sekali di tangannya sehingga akan mengganggu. Nah, kalau mengganggu silahkan dicukur, nggak apa-apa, karena mengganggu. Tapi yang bulunya normal seperti kita yang rata-rata bulunya normal, nah, maka nggak usah diude-ude, biarkan aja, tumbuh biarkan. Jangan pingin lebat kemudian dipotong atau dikerik, jangan, karena ini sudah dinormalkan, dibikin normal oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, jangan diubah-ubah. Nah, maka ringkasnya, kalau tidak ada dalilnya untuk memotong, jangan dipotong kecuali kalau diperlukan saja. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.